sinar mentari di pagi hari, mendengar kicauan indah burung bernyanyi, semerbak harum bunga warna-warni alam. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini kita akan melengkapi hari Minggu yang cerah. Dan alhamdulillah gak begitu kerasa polusinya hari ini. Tadi saya lihat langitnya udah mulai cerah, mulai biru. Semoga juga sebiru hati dan pikiran kita semua. Dan hari ini kita akan melengkapi olahraga kita. Mungkin tadi pagi sebagian kita ada yang olahraga. Nah, kita akan lengkapi dengan olah batin. Nah, siang ini kita akan olah batin bareng tokoh-tokoh agama. Ini dari semua agama hadir di sini. Kita akan ngobrolin tentang kelestarian lingkungan dalam perspektif agama-agama yang hidup di Indonesia. Dan ini sekaligus juga agar karena kan Indonesia ini seperti yang disampaikan Pak Jokowi beberapa waktu lalu, negara paling religius di dunia. Sehingga di sisi lain ada tantangan, misalnya yang paling di depan mata untuk masyarakat Jakarta itu polusi udara. Kemudian ada tantangan ancaman ekologi di berbagai daerah dengan faktor atau sebab yang bermacam-macam. Nah, agama itu diharapkan berperan penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, karena agama menjadi salah satu faktor utama yang merubah pola pikir dan pola sikap masyarakat di Indonesia. Nah, karena itu kita hadirkan tokoh-tokoh agama di Indonesia dari yang paling ujung sebelah kanan. Nah, ini ada, saya harus sambil baca, Ibu Jo Kumala Dewi MSc sebagai koordinator ceramah Buddha. Iya, salam sejahtera Ibu. Nah, yang di sebelah kanan saya ada Ibu Ni Nyoman Santi ST MSc sebagai koordinator ceramah Hindu. Halo Ibu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Sehat. Sehat, alhamdulillah Bu. Nah, kemudian di sebelah kiri saya ada Dr. Andes Said Mohadar MSI sebagai koordinator ceramah Islam. Waalaikumsalam. Nah, kemudian di ujung kiri itu ada Ibu Novia Widyaning Tias, Eshud MSc sebagai koordinator ceramah Kristen. Shalom Ibu. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar ibu-ibu dan bapak-bapak? Luar biasa ya, bukan baik, luar biasa. Kita seperti di acara motivasi-motivasi nih kalau udah jawabannya luar biasa. Nah, olah batin hari ini setelah olahraga, olah batin. Dan hari ini itu kita akan meluncing dan membicarakan tentang satu buku yang baru saja diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berjudul Tutur Alam. Kumpulan ceramah religi kelestarian lingkungan yang isinya adalah ceramah-ceramah lintas agama tentang kelestarian lingkungan yang kemudian dijuduli sebagai Tutur Alam. Nah, sebelum saya ke para panelis, saya ingin membuka dengan satu renungan lintas agama, yaitu tentang Nabi Adam. Nabi Adam ini kan nenek moyang seluruh manusia dan nenek moyang seluruh agama, baik agama samawi maupun agama lainnya, merujuk semuanya ke satu nenek moyang, yaitu kita semua adalah Bani Adam, anak cucu dari Nabi Adam. Dan sering tidak kita sadari atau bahkan kita tidak tahu bahwa Nabi Adam itu dalam kisah agama-agama samawi
turun dari sorga karena memetik satu buah yang namanya buah huldi. Maka sangat tidak make sense kalau ada orang yang pengen masuk surga dengan menebang pohon secara ilegal. Itu sesuatu yang mustahil. Karena nenek moyang kita itu memetik satu buah aja, dilempar dari surga ke bumi. Terus kita membayangkan akan masuk surga dengan tidak menjaga kelestarian lingkungan, itu menurut saya adalah satu keanehan. Nah, karena itu kita ingin eksplorasi lebih dalam perspektif semua agama tentang kelestarian lingkungan tuh bagaimana sih menurut ajaran agama masing-masing. Nah, yang pertama seperti tadi memperkenalkan, saya mau ke Ibu Kumala. Nah, Ibu Kumala, saya pengen mendapatkan perspektif dari agama Buddha, bagaimana sih seharusnya kita sebagai manusia berhubungan dengan alam semesta. Baik, terima kasih. Pak Habib ya manggilnya ya? Iya, Pak Habib, gak apa-apa. Pak Habib. Apa kabar Pak Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya halo yang di sini dan yang di sana. Alhamdulillah tadi Pak Habib bilang hari ini kita berkumpul di udara yang sudah berkurang polusinya ya. Sehingga kita perlu olah batin. Tapi saya tadi agak sedikit tercengang nih kalau dibilang tokoh agama. Jangan Pak Habib, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya salah satu penganut Buddha. Penganut ya. Jadi di sini saya kira sangat bersyukur bisa dilibatkan sebagai salah seorang umat Buddha di KLHK ini. Kami juga selalu menerapkan berbagai nilai-nilai yang diajarkan oleh Buddha tentang manusia dan alam semesta. Dan hari ini katanya kita mau launching buku Tutur Alam. Ini dari judulnya aja saya begitu baca sangat sejuk sekali Pak. Kalau biasa kita mendengar tutur kata manusia, nah sekarang kita mendengar tutur alam. Inilah yang sepertinya harus kita dengarkan, alam ini berbicara kepada kita. Dan kalau dalam Buddhisme itu manusia dan alam semesta ini sebenarnya adalah satu kesatuan yang harus mempunyai hubungan selaras, serasi dan seimbang. Di KLHK sendiri ada satu penghargaan yang namanya Kalpataru. Pak Habib. Kalpataru itu basicnya asal muasalnya adalah dari kata kalpataru, pohon rupanya itu ya, pohon kehidupan yang tertera reliefnya itu di Candi Borobudur, Mendut, Pawon, dan berdasarkan literatur yang ada itu dari bahasa Sanskerta, pohon kehidupan di mana kehidupan itu menjadi satu kesatuan antara semua makhluk dan alam semesta ini agar selaras, serasi dan seimbang. Baru kita bisa hidup secara berlanjut di muka bumi ini. Jadi bukan hanya sekedar tidak menebang, tapi juga sekarang ini kan kita semua dihadapi oleh isu semua merasakan dampak dari perubahan iklim katanya ya. Keseimbangan ekosistem terganggu, kemudian sumber kehidupan kita, keanekaragaman hayati juga banyak yang hilang, yang punah. Dan salah satunya yang baru-baru ini kita rasakan, nafas aja setengah nafasku kalau kata artis itu ya, setengah nafasku. Nah jadi bagaimana di dalam ajaran Buddha ini kita diajarkan untuk menjaga selalu keselarasan, keserasian dan keseimbangan untuk mencapai kemanunggalan hubungan antara kita dengan alam. Kita sebagai mikrokosmos dan alam sebagai makrokosmos, bagaimana menjalin ini menjadi satu kemanunggalan yang dasarnya sebenarnya adalah hubungan hukum sebab akibat. Jadi kalau kita tidak berbuat baik kepada alam, maka alam pun tidak akan bereaksi atau menjaga kita. Dan satu lagi perilaku manusia, bagaimana kita memperlakukan alam itu sangat-sangat penting. Di mana sekarang kita sering melihat kita menempatkan diri secara berbeda. Padahal kita dan alam semesta ini satu kesatuan. Tapi seringkali manusia ini merasa lebih dengan pikirannya, kemudian dengan kecanggihan teknologi berusaha mengendalikan alam. Dengan alarming system segala macam itu terkadang berjalan, tapi prediksinya kadang-kadang suka enggak tepat juga kan ya.
Nah, kejadian COVID yang baru berlalu itu juga mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini tidak bisa melawan alam. Alam semesta ini menjadi satu kesatuan dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjalankan peran masing-masing. Manusia dan makhluk lainnya itu punya peran dan tidak sepele. Tapi manusia diberikan peran yang lebih besar karena dia lebih aktif, dia bisa melakukan sesuatu. Kalau binatang dengan iklimnya menghilangkan keseimbangan ekosistem, habitatnya hilang, lama-lama dia akan punah. Tanaman juga kalau musim kering dia akan menyesuaikan diri merontokkan daunnya sehingga dia bisa survive untuk menunggu perkembangan. Tapi manusia yang berbuat lebih banyak ini yang biasanya manusia lah yang berulah kurang baik ya. Sehingga manusialah yang harusnya mempunyai peran lebih penting untuk memperbaiki dan menjaga alam. Untuk itu salah satu gerakan yang bisa kita dorong dan kami coba untuk mengarus utamakan di dalam generasi muda Buddha ini, bagaimana mengubah ego. Kita masing-masing punya ego. Ego itu perlu untuk hidup ya Pak Habib ya. Tapi bagaimana ego kita ini juga bisa diubah menjadi echo, pandangan yang echo. Contohnya sekarang kita menghadapi masalah sampah, food waste. Makan kalau nggak perlu, tidak butuh, tapi hanya ingin saja, ingin mata dan ingin hati, ingin pamer bahwa kita bisa loh beli makanan yang mahal, padahal tidak kita butuhkan, sehingga food waste-nya bisa kita hindari. Kita mengambil sumber daya alam. Saya kira itu yang secara global dari nilai-nilai ajaran Buddha yang bisa kami terapkan dan kita dorong juga agar saya kira kita sepakat tidak ada yang berbeda di dalam ajaran masing-masing, sehingga bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, kita mulai dari hal yang kecil dan dari diri kita sendiri. Seperti itu dulu ya Pak Habib, terima kasih. Terima kasih Bu Kumala atas perspektifnya sebagai salah satu umat Buddha yang memberikan perspektif kalau dalam perspektif Buddha itu kelestarian alam seperti apa. Dan intinya tadi selaras, serasi dan seimbang. Karena kita manusia kalau dalam Islam tuh khalifahnya, pemimpinnya atas bumi. Nah kalau pemimpinnya gak benar pasti akan hancur juga buminya. Karenanya relasinya itu seharusnya perlakukan alam seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Karena kita mencintai diri kita, selalu baik kepada diri kita, maka perlakukan alam dengan penuh cinta dan penuh kebaikan. Nah selanjutnya ada Ibu Santi dari umat Hindu ya. Yang saya juga punya pertanyaan yang sama. Kalau dalam perspektif Hindu, saya tuh kalau ke Bali itu, kan Bali itu mayoritas Hindu. Itu alamnya indah sekali dan terjaga sekali. Bahkan saya pernah diceritain oleh seorang umat Hindu di Bali, itu bagaimana mereka sangat menghormati tanaman sampai dikasih kain hitam putih itu. Kemudian aliran air juga bagaimana begitu dihormati dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana sih perspektif agama Hindu dalam melihat alam semesta dan menjaga kelestariannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, salam kebajikan buat kita semua. Habib yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama saya sampaikan bahwa Habib, saya terharu dan bahagia sekali bisa diberikan kesempatan oleh KLHK untuk hadir di sini mewakili teman-teman yang beragama Hindu. Sama dengan Ibu Jo, saya bukan tokoh agama Habib, ilmu saya masih cetek, saya tidak tahu apa-apa. Namun saya mencoba menyampaikan beberapa poin yang selama ini sebenarnya sudah banyak digali Habib. Banyak sekali digunakan sebagai landasan umat Hindu dalam menjaga lingkungannya. Mungkin Habib dan teman-teman pernah mendengar istilah Trihitakarana. Trihitakarana itu adalah konsep atau prinsip yang akan menjamin bahwa hidup kita akan harmonis jika kita melaksanakan
konsep Trihita Karana itu. Apa itu? Tri itu 3, Karana itu penyebab. Hita itu kesejahteraan. Jadi 3 hal yang menyebabkan kita harmonis dan sejahtera. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Yang kedua, hubungan manusia dengan alam. Kemudian yang ketiga, manusia dengan manusia. Nah, jika ketiga hubungan ini kita bisa jaga keharmonisannya, maka niscaya kita akan hidup dalam kesejahteraan. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, tentu itu sangat tergantung dari batin kita, Habib, dan itu harus kita asah terus menerus, sehingga apabila kita selalu berinteraksi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta, maka kita dapat menjalankan hidup ini dengan baik. Yang kedua, menjaga hubungan kita manusia dengan alam. Ini yang paling penting dalam konteks tutur alam, karena semuanya sudah ada. Semua ajaran kita sangat indah dan sangat penting dan sangat bermanfaat, hanya saja mungkin kita kurang menghayati dan kurang mengamalkannya. Pada kesempatan ini mari kita gali kembali, kita ingatkan kembali, ketika kita menjaga keseimbangan dengan alam, artinya apa? Bahwa bumi itu adalah ibu kita. Dia yang memberikan kita makanan. Orang Hindu mengatakan bahwa langit adalah ayah dan tanah adalah ibu pertiwi. Jadi kalau kita menyakiti ibu kita, tidak mungkin kita akan bahagia, tidak mungkin kita akan harmonis dan kita akan sengsara. Jadi itu yang harus kita jalankan dengan baik, dan semuanya itu sudah ada caranya. Ada yang namanya berbagai cara, ada berbagai upacara-upacara atau apa yang kita sebut dengan yatnya di Bali yang mewakili umat manusia, memberikan jalan bagaimana menerjemahkan cinta manusia terhadap alam itu, misalnya dengan tumpuk ubuh. Jadi ada hari khusus untuk menjaga tumbuh-tumbuhan, hari khusus untuk menjaga binatang. Itu hanya merimain kita supaya kita tetap menjaga mereka. Demikian juga yang Habib sampaikan tadi, misalnya pohon beringin besar karena dia menjaga sumber air, pantang bagi umat Hindu untuk memotongnya, Habib. Untuk itulah kain putih hitam itu artinya bahwa baik dan buruk akan seimbang, sehingga selalu mengingatkan kita jika ada kain hitam jangan dipotong karena itu sumber kehidupan kita, itu bagian dari ibu kita. Kemudian ada juga di Bali, Pak Gubernur di Bali juga menyampaikan ada namanya Satkerti yang merupakan landasan pembangunan di Bali. Ada Atma Kerti di mana kita harus membangun jiwa kita, ada Samudra Kerti, bagaimana caranya menjaga samudra kita, Wana Kerti hutan kita, kemudian Samudra Kerti, kemudian banyak lagi ada 6. Nah itu ada di buku ini, bisa dilihat bagaimana caranya. Kemudian jangan lupa juga kita ada nyepi. Nyepi yang sudah banyak diadopsi di mana kita hening, itu juga implementasi dari Trihita Karana. Karena ketika nyepi kita kembali introspeksi diri, mengingat bagaimana kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam. Ketika hari nyepi itulah bumi menjadi shutdown untuk kita mengingat kembali. Kemudian khusus untuk hubungan manusia dengan manusia, kita kenal dengan istilah ahimsa. Aku adalah kamu, dilarang menyakiti. Jika kita menyakiti manusia lain, jika kita menyakiti binatang, jika kita menyakiti tumbuhan, sama dengan kita menyakiti diri sendiri. Itu mungkin Habib secara singkat ada di buku ini. Dan terima kasih kepada KLHK, kepada Ibu Menteri, karena Ibu Menteri sangat mendorong kita menggali dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk menuliskan dan menyebarluaskan untuk mengingat kita semua. Demikian Habib, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi, Santi, Santi Om. Iya. Terima kasih Ibu, udah ada? Terima kasih Ibu Santi atas perspektifnya dari agama Hindu selaku umat Hindu tentang kelestarian alam. Intinya tadi menjaga hubungan baik dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam. Dan ketiganya ini walaupun terpisah tapi satu kesatuan ya. Tuhan menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat alam semesta dengan menjaga kelestariannya,
Manusia juga kalau ingin tetap hidup, ya dia harus menjaga alamnya karena alam itu adalah ibu mereka. Membunuh alam berarti membunuh ibu yang artinya mengakhiri kelahiran kita. Mungkin kita masih bisa menikmati tapi anak cucu kita sudah tidak akan bisa menikmati. Dan pada akhirnya juga menjaga kelestarian alam sebagai bagian hubungan kita dengan alam karena kita hidup di alam. Tanpa alam kita gak bisa apa-apa. Nah, yang selanjutnya di sebelah kiri ke saya, Bapak Said Muhadar, akan saya juga tanyakan tentang bagaimana perspektif Islam tentang hubungan manusia dengan alam. Ini menjadi penting karena kadang saya sangat mengerti kenapa KLHK ini mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu. Kadang ya, kalau yang ngasih tahu itu tokoh negara, itu gak didengerin. Kalau yang ngasih tahu itu bahkan orang tua, itu kadang gak didengerin. Tapi kalau yang ngasih tahu itu tokoh agama, itu didengerin. Misalnya, orang itu diancam, oh kalau tidak menjaga kelestarian alam atau merusak alam, itu akan dipenjara. Nggak takut. Makanya sampai Kemendikbud itu bikin yang namanya 3 dosa besar pendidikan. Kosakatanya itu dosa, karena seringkali orang Indonesia itu lebih takut dosa ketimbang hukum. Kalau hukum nggak takut kalau hukum negara. Tapi kalau hukum agama karena ketaatan mereka dalam beragama, tentunya ini perspektifnya semua agama, mereka nurut sekali. Nah karena itu saya pengen ini umat kita ini yang mayoritas Pak Said nih. Karena kan kalau mayoritasnya ini gak jaga alam, minoritasnya ini mau jaga gimana pun ya rusak juga alamnya. Karena yang paling banyak ini kan kita nih. Nah, gimana sih perspektif Islam tentang kelestarian lingkungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Habib, pertama-tama saya perlu menyampaikan terima kasih Ibu Menteri ya. Kenapa baru kali ini menyandingkan agama memberikan inspirasinya, perspektifnya tentang alam. Menurut saya itu juga yang kita bangun dalam buku ini. Buku ini ada beberapa orang kami yang nyusun, salah satunya saya. Kenapa saya koordinator? Mungkin saya yang tua kali. Jadi buku ini kita eksplorasi benar-benar apa sih Islam menyusun tentang agama menyusun tentang alam. Tadi secara filosofi sudah sampai oleh Bu Jo, Bu Santi. Mungkin nanti Bu Novi akan menyampaikan itu. Tapi saya akan menyampaikan, sekarang ini memang dunia ini sedang bermasalah dengan iklim. Bermasalah dengan polusi, bermasalah dengan ekosistem. Kenapa ini demikian? Ini sebenarnya alam dulu nggak pernah diajarin oleh agama, bukan agama mengajarin, nggak pernah kita mempelajari itu. Padahal dalam Al-Quran ada itu sampaikan. Saya izin Pak Habib baca. Saya baca dalam Al-Quran ayat 20 ya, pasal surat 15 ayat 20. Wa arda madanaha wal khaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli syai'in mawzuni wa ja'alna laku fiha ma'ayisha wa mailastum lahu birazqin. Artinya, dan kata Allah ya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukurannya. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan hidup kita. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali bukan pemberi rezeki kepadanya. Artinya apa? Ini berapa ribu tahun lalu Pak Ustadz ya? 1400. Berapa? 1400 tahun. 1400 Allah sudah menyampaikan itu. Bahwa Allah akan menghamparkan bumi padamu gunung-gunung. Artinya apa? Bumi gunung udah klop itu. Udah klop. Kita juga yang merusak-rusakkan gunung itu. Ini ada hadis-hadisnya. Kita yang itu. Terus udah hewan-hewan, udah klop juga. Ada hewan ini, makan hewan ini, udah klop. Semua ada, keseimbangan udah pasti udah ada. Kita juga yang membuat halang-halang itu. Sebenarnya Pak Ustadz, kita tidak dilarang untuk melakukan eksplorasi alam, untuk mencari hewan. Tetapi yang paling penting dijaga keseimbangan. Keseimbangannya perlu jaga. Eksplorasi alam kan bebas. Tapi keseimbangannya bagaimana? Disinilah
peran manusia sebagai khalifah Allah. Peran manusia khalifah untuk memikir seberapa jauh sih boleh saya eksplorasi, seberapa jauh sih boleh saya mencari hewan-hewan dan seterusnya. Ini yang sebenarnya yang surat Al-Hijrah ayat 20. Ini surat yang benar. Tadi yang Mbak Jo sampaikan, Mbak Santi sampaikan, itu hanya turunan-turunan yang benar juga. Itu turunan-turunannya daripada ini. Benar Bapak, Ma Ibu, kayak itu Mbak Santi ya, itu benar sekali. Kedua, ini ada lagi ayat-ayat. Nah, ini masalah kerusakan di muka bumi. Tadi kan Allah menciptakan di muka bumi gunung dan pohon-pohonan. Sekarang ada ayat lain lagi. Baharas fasadu fil bari wal bahri mimma kasabat aidil nasi liyuziqahum ba'da alladhi amilul la'allahum yarji'un. Artinya telah nampak kerusakan. Tadi kan diciptakan, sekarang sudah nampak kerusakan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya apa? Setelah Allah menciptakan tadi, menghamparkan bumi, gunung dan berdasarkan ukuran-ukurannya, Allah ayat-ayat berikutnya sudah nampak kerusakan karena tangan-tangan manusia. Ini tangan-tangan manusia kenapa? Karena cara kita mengeksplorasi gunung dan bumi itu tidak sesuai dengan pengetahuan kita. Hanya didasari oleh nafsu kita, Pak Ustadz. Kalau nafsu kita besar-besar terus, kita eksplorasi terus. Ini yang ayat-ayat lain yang kita terjemahkan seperti itu. Kedua, kita ini kan Lag ini ada lingkungan, iklim, kehutanan, dan energi ya. Ini ada hal-hal lain. Apa yang kita sampaikan ini cukup bagus Pak Ustadz, cukup tepat dengan saran. Apa yang kita ambil sikap di sini? Kalau pameran-pameran ini hanya penampilan aja ya, tapi ada hal lain yang kita ambil lagi itu. Indonesia sekarang sedang bersemangat untuk menjaga CO2 istilahnya, untuk menurunkan CO2, untuk menahan CO2 terrilis di permukaan bumi. Bagaimana dilakukan? Ini yang kita sedang lakukan. Padahal di Al-Quran disampaikan seperti itu. Saya menyampaikan menyangkut dengan sampah Pak Ustadz. Karena sampah bagian dari menurunkan CO2. Saya coba sampaikan sampah ya. Oke, sebelum saya sampaikan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tadur nafsun ma qaddamat li ghadi wa taqullaha innallaha khabirur bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman. Ini orang-orang beriman, semua orang Pak Ustadz. Kita ini semua beriman, percaya pada Tuhan, sudah beriman. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatannya di hari esok. Ingatlah, apa kita lakukan hari ini akan ada dampak besoknya. Kalau tadi Mbak Jo bilang tanam hari ini, besok akan tumbuh. Mbak Santi bilang sampai ini gimana kita sayang ibu, kita harus sayang ibu. Apa kita lakukan, ingatlah besok akan kita petik yang kita siapkan hari ini. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah maha meneliti. Tidak mungkin satu pun yang absen di hadapan Allah, apa yang kita lakukan. Ini yang ayat Allah yang sampaikan kepada kita. Dan yang kedua, berikutnya, ini yang sering kita lakukan sehari-hari ini. Ada hadis-hadis Nabi Pak Habib Nabi ini tepat sekali. Sekarang masih bisa lakukan yang sering kita lakukan sehari. Sebagaimana tadi sudah saya bukan perubahan iklim banyak disebabkan salah satu penyebab banyak food waste. Padahal ini sudah dilarang Pak. Berapa tahun lalu sejak Rasulullah sudah dilarang berapa ratus tahun lalu itu. Ada hadis Rasulullah. Iza waqa'at luqul matu ahadikum fayaquzha fayutu maka nabi ma min azza wal yakulha wala yada'ul lisyaitan. Apabila suapan makanan salah seorang dan rekan jatuh, ini makanan jatuh, ambillah, kembalilah buang yang kotor. Jatuh, kita ambil, yang kotor kita buang. Dan makanlah bagian yang bersih. Yang bersih kita makan. Jangan dibiarkan suapan tersebut dimakan oleh setan. Ditimpali dengan setan. Jadi kalau yang baik bersih kita makan, yang tidak bersih jangan dibiarkan oleh setan. Artinya sudah cukup benar Pak Ustadz.
Makanan jatuh pun kita ambil lagi. Ambil yang benar-benarnya, yang bersih, yang kotor baru kita tinggalin. Jangan sampai makanan terus jadi sisa. Ini jadi waste food tadi, food waste ya. Food waste ini tadi food waste tadi. Ini yang menjadi catatan dari Islam. Sebenarnya masih banyak lagi Pak Ustadz. Ada lagi masalah yang saya ingin sampaikan. Nah, ini satu. Aduh, larangan paling berat nih. Larangan berat kata Allah Pak. Ini menyangkut dengan kerusakan bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da iflahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, diciptakan Allah dengan baik. Yang paling penting kita tahu mana yang bisa rusak, mana yang rusak. Itu tahu. Ini mungkin ilmu yang udah tinggi. Kalau bagi orang yang tidak ilmu, rusak aja. Enggak aja. Tetapi kalau sekarang kok berbalik. Justru yang ilmu tinggi dia merusak dengan retorika lain, padahal merusak gitu. Ini yang kita takut-takutin, bagaimana cara tidak merusak. Kalau merusak benar-benar udah dihitung dampak-dampaknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu teman dan juga Pak Habib yang pertama yang saya hormati, ada satu lagi hadis Rasul ya. Ma min muslihin yaqrisul ghairsa ayazrahu fa'an fayakulu minhu qairun au insana au bahimah ilal kana lahu bihi shadaqah. Ini artinya setiap muslim menanam pohon. Ini setiap muslim, berapa juta muslim di dunia ini menanam pohon atau menanam tanaman. Kalau tanaman mungkin sering Pak Ustaz. Kalau saya petani kacang padi itu tanam. Ini pohon. Kemudian dari pohon dan tanaman yang ditanam itu ada yang dimakan oleh burung dan manusia dan hewan lain, ternak lain. Niscaya hal itu pahala bagi dia. Dianjurkan dalam muslim setiap orang menanam pohon, menanam tanaman, ada yang dimakan oleh burung dan orang lain, pahala bagi dia. Bukan dia makan nih, dimakan tidak minta izin. Minta izin dapat pahala kita Pak Ustaz. Apalagi kalau izin sengaja kita kasih ini untuk sampaian, itu lebih banyak pahala. Ini di bawah, mana tahu waktu kecil-kecil dulu ya, ada pohon kita petik aja, pepaya orang kita petik aja. Kan saya kecil dulu gitu Pak, di Aceh Pak Ustaz. Aceh kalau petik punya orang senang gitu. Padahal dimakan enggak juga, tapi petik senang. Ini dapat pahala yang punya pohon itu. Dipetik dapat pahala. Jadi apalagi kalau dikasih dengan sengaja, disedekahkan sengaja, ini lebih banyak pahalanya. Mungkin itu Pak Ustadz yang saya sampaikan, lebih kurang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said Muhadar. Jadi Indonesia itu adalah negara paling religius di dunia, negara mayoritas Islam terbesar di dunia, tapi Indonesia itu juga termasuk negara dengan limbah makanan terbanyak di dunia. Padahal kalau kita bicara perspektif Islam, yang tadi sempat disinggung, innal mubadzirina kanu ihwanus sayatin. Orang yang membuang-buang makanan itu adalah orang-orang yang DNA-nya ada setannya tuh katanya. Jadi negara paling religius tapi limbah makanannya itu tertinggi. Padahal membuang sisa makanan itu adalah tindakan yang sangat tidak religius. Jadi itu keanehan-keanehan yang ingin kita benahi nih. Kalau kita memang umat beragama, entah itu Muslim, Buddhis, Hindu, Konghucu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, seharusnya kita itu betul-betul hidup berdampingan dan saling menjaga dengan alam semesta itu. Nah, ini yang terakhir dengan Ibu Novia tentang perspektif agama Protestan terhadap kelestarian alam semesta. Baik, terima kasih Habib. Habib ini salah satu idola saya nih. Jadi senang banget saya ketemu ya. Terima kasih Humas sudah mengundang saya. Baik, yang sama-sama kita kasih Habib Jafar dan juga Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucap syukur
Satu, saya hidup di Indonesia yang dimana kita diberikan kebebasan beragama yang demikian indahnya ya. Jadi itu salah satu keindahan Indonesia menurut saya, keberagaman. Yang kedua, saya bersyukur saya menjadi pegawai KLHK di mana Ibu Menteri sangat peduli ya terhadap hubungan antara iman, urusan rohani dengan urusan lingkungan. Dan saya juga sama dengan yang lain, saya bukan tokoh agama tapi hanya salah satu pegawai KLHK begitu ya, yang kebetulan ditugaskan menjadi koordinator untuk penyusunan buku Tutur Alam ini. Dan saya kebetulan sebagai salah satu umat Kristiani dari Kristen Protestan. Nah, bicara tentang nilai-nilai keagamaan dari umat perspektif Kristiani dengan lingkungan, saya ingin merefer ke yang pertama banget tadi Habib sampaikan. Bagaimana cerita tentang Nabi Adam ya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa gitu ya. Karena memetik buah yang terlarang ya. Jadi saya ingin pertama-tama menyampaikan atau mengingatkan ya, bukan menyampaikan, mengingatkan kita semua tentang konsep penciptaan oleh Tuhan yang Maha Esa. Bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kebaikan ya di awalnya ya. Dan alam semesta ini beserta segala isinya adalah milik Tuhan, diciptakan dengan segala kesempurnaan di awalnya. Itu ada di kitab Kejadian 2 ayat 18. Dan sebenarnya alam semesta ini diciptakan Tuhan sebagai suatu tempat tinggal atau habitat. Ini kalau orang KLHK, orang kehutanan terutama bilang habitat bagi manusia dengan segala privilege-nya. Ya, dari situ saya rasa muncul istilah atau definisi dari ekologi. Oikos dalam bahasa Yunani artinya adalah tempat tinggal, dan logos itu adalah ilmu pengetahuan yang mengandung makna di mana ada timbal balik, hubungan timbal balik antara yang segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Ada manusia, ada alam, ada tempat tinggal, ada tanah, ada tanaman, ada satwa dan lain sebagainya. Bahkan sampai jasa-jasa unik itu semuanya adalah esensi dari logos atau ilmu pengetahuan tentang bumi. Jadi kalau digabung jadi ekologi. Ya, seperti itu. Namun tadi seperti disampaikan Habib bahwa manusia jatuh ke dalam dosa ya. Karena melakukan pelanggaran, dan ternyata pelanggaran itu terjadi berabad-abad kemudian juga gitu ya. Dan itulah yang terjadi. Nah, kemudian saya juga senang banget ini dijadikan pembicara yang gilirannya terakhir Habib, karena saya mengkolek semua dari apa yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Ada Kak Jo dari perspektif agama Buddha, ada Mbak Santi dari perspektif agama Hindu, dan Pak Said dari perspektif agama Islam. Semua sama ternyata, semua sama, bahwa semua agama di Indonesia ini pada dasarnya adalah mengamanatkan dan menugaskan umat manusia untuk hidup berdampingan dengan alam semesta, dengan semua ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya, begitu ya. Nah, saya dalam kaitannya dengan itu, kalau tadi Mbak Santi juga menyampaikan bagaimana hubungan transendental antara kita dengan Tuhan pencipta kita dan lain sebagainya. Kalau dalam konsep Kristiani juga sama ini Habib. Teman-teman semua tahu ya, mungkin juga dari penganut agama lain, kalau orang Kristiani itu pakai simbol salib. Apa coba itu maknanya? Salib ada garis vertikal. Vertikal antara hubungan, artinya hubungan antara kita manusia, penciptanya, kita manusia dan segala penciptaan Tuhan yang lain itu dengan Sang Pencipta. Ya, dengan yang di atas itu sama saya rasa ya, kita semuanya itu harus mengingat bahwa kita itu harus punya hubungan dengan pencipta kita manusia dan lain sebagainya dan segala ciptaannya. Kemudian garis yang horizontal itu melambangkan atau simbol dari manusia dan segala ciptaan Tuhan yang lain. Jadi kalau sampai ada manusia yang merasa dirinya paling hebat, kemudian bertindak semena-mena seperti yang tadi Pak Said sampaikan, merusak alam, bertindak semena-mena, menyiksa hewan, misalnya ya, menyiksa satwa, merasa lebih daripada yang lain dan memposisikan dirinya itu penguasa, itu sebenarnya salah besar. Karena apa? Pertama,
dia bukanlah satu-satunya yang penguasa karena masih ada di atas langit, masih ada langit ya Habib ya. Jadi jangan lupa bahwa Tuhan itu Maha Pencipta. Ya, dia yang maha segalanya, yang maha memiliki ya. Di dalam Mazmur 24 di Allah berfirman bahwa alam semesta beserta segalanya adalah milik Tuhan. Kita manusia itu diberi privilege, diberi wewenang untuk mengelola ya, bukan menguasai dalam artian semuanya dimakan, semuanya diambil gitu ya, nggak peduli pokoknya semua ini serakah banget gitu ya, itu nggak boleh. Jadi itu tadi hubungan horizontal dan vertikal itu yang menurut saya pengingat buat saya pribadi ya, yang sangat baik sekali ya. Ketika saya misalnya sedang kumat gitu ya, ada DNA yang muncul itu tadi, ada DNA keserakahan yang muncul, saya lalu ingat gitu ya, ada garis horizontal dan vertikal tersebut. Kemudian juga ada satu nilai, ada satu firman ya di dalam Alkitab yang ini tentu saja umat Kristiani pasti harus tahu ini, harus wajib tahu ya, wajib hukumnya harus tahu karena ini dalil yang sangat prinsip di dalam umat Kristiani, yaitu di dalam Matius 2:22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya ketika manusia diciptakan, diberi privilege, diberi wewenang untuk mengelola, menguasai dalam konteks mengelola tadi itu harus pakai akal budi, akal dan budi. Gitu ya, pakai jiwa, pakai pikiran, pakai hati gitu. Jadi jangan cuma asal mengeksploitasi, tapi harus pakai akal budi. Ya, akal budi dalam konteks kekinian, saya rasa kita bisa kontekskan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Teknologi zaman sekarang ini harus membuat manusia untuk menjadi berakal budi dalam mengelola alam dan lingkungannya gitu. Dan kemudian ini mungkin yang terakhir yang menurut saya sangat menarik, konsekuensi dari segala sesuatu tadi, di mana manusia awalnya diciptakan dengan segala kebaikan, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa karena melakukan pelanggaran, dan pelanggaran terjadi begitu lama. Kemudian manusia itu harus berubah, harus kembali ke jalan yang benar gitulah ya. Nah, disitulah dalam konteks pengelolaan lingkungan, pelestarian lingkungan ada dikenal dalam iman Kristiani pertobatan atau istilahnya metanoia atau pertobatan ekologis. Ya, kalau umat Katolik mengenal Laudato Si ya. Pertobatan atau metanoia ekologis itu adalah menjadi suatu kewajiban kalau umat manusia ini tidak mau punah atau hidup sia-sia. Karena apa? Kembali lagi, manusia itu diciptakan segambar dengan Allah dengan segala kebaikannya, diberikan anugerah. Ketika kita tidak bisa merespon itu, maka saya rasa kita sebagai umat Tuhan yang diciptakan dengan segala kesempurnaannya itu ya, dengan segala bukan kesempurnaan, dengan segala kelebihannya ini kita gagal dalam mengemban misi dan visinya Tuhan, begitu. Jadi bukan karena kitanya dulu ya, tapi Tuhan sudah memberikan, Tuhan menciptakan kita harus merespon dengan baik. Jadi jangan akunya dulu gitu ya. Makanya ada istilah pertobatan ekologis tadi. Pertobatan ekologis yang pertama kita mengakui dong bahwa kita dosa. Jadi yang sombong-sombong itu harus tobat insyaf dulu ya. Kita mengakui bahwa kita salah. Yang kedua, kita mau berbalik. Jadi melakukan gerakan balik ke yang pencipta lagi. Apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan mau dari kita. Nah, yang ketiga, setelah kita berbalik, kita bertobat. Enggak bisa bertobat, saya udah bertobat Tuhan, udah selesai. Enggak, action. Action artinya kita melakukan tindakan-tindakan yang tadi banyak sekali sudah disampaikan oleh Pak Said, Kak Ujo, Mbak Santi ya. Melakukan action-action yang mungkin yang mudah, yang bisa kita lakukan. Dan itulah adalah hakiki atau esensi dari pertobatan ekologis. Ya, metanoia ekologis. Praktek-praktek yang gampang-gampang aja ya. Kalau mau makan, ngambil makan, pikir dulu sebelum
ambil banyak gitu ya, makan secukupnya dan lain-lain sebagainya. Kemudian kemasan plastik yang kita harus hindari misalnya ya, itu semua sebenarnya banyak yang kita bisa gunakan karena sekali lagi manusia diciptakan dengan segala akal budinya, diperlengkapi dengan itu supaya kita menjadi ciptaan Tuhan yang bijak sesuai dengan kehendaknya. Saya rasa itu Habib, terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam. Terima kasih Ibu Novia. Jadi ini mereka adalah koordinator dari agama masing-masing dalam penyusunan buku Tutur Alam ini. Dan apa yang disampaikan Bu Novia itu mengingatkan saya, kalau di Islam itu kan ada hablum minallah, hablum minan nas. Itu kalau dibangun juga bentuknya jadi salib juga itu Bu Novia. Jadi hablum minallah ke atas, hablum minan nas itu ke sesama. Dan kemudian soal pertaubatan itu, jadi kalau di Islam itu ada sholat istisqa. Sholat untuk meminta hujan. Kalau kita udah kepanasan terus nih, bentuk pertaubatannya kita sholat minta hujan, namanya sholat istisqa. Dan yang sering orang tidak sadari, sholat istisqa itu salah satu syaratnya harus bawa binatang dan tumbuhan sebagai simbol bahwa kalau kamu ingin Tuhan mengasihi kamu dengan alam, maka kamu harus berkasihlah kepada alam. Dan tadi juga soal bukan hanya makan secukupnya, tapi ada kisah dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu tentang orang yang dijamin masuk surga karena setiap mau makan itu berterima kasih kepada Tuhan dan alam semesta atas sampainya makanan itu ke depan dia. Karena kan makanan itu sampai ke kita kan karena kontribusi cacing tanah, karena kontribusi alam, karena kontribusi tumbuhan dan lain sebagainya. Dan terakhir saya ingin menutup dari satu cerita yang menarik. Jadi ada cerita dari Imam Haddad. Itu menceritakan di zaman dulu ada satu tokoh Islam yang dia melakukan perjalanan 1000 kilometer naik onta. Nah begitu dia sampai di tujuan, kemudian dia lepas tasnya itu, dia dapati ada semut di tasnya. Yang dia tahu semut ini dari tempat dia jalan tadi 1000 kilo berhari-hari itu. Akhirnya dia pakai lagi ranselnya, dia balik ke tempat semula untuk mengembalikan semut itu ke habitatnya karena dia tidak ingin semut itu menjadi yatim piatu tiba-tiba karena hilang dari habitatnya. Nah, jadi itu perjalanan 1000 kilo naik onta, balik lagi hanya untuk mengembalikan semut ke habitatnya. Pertanyaan saya ya, kita nih yang naik mobil AC cuman paling 10-20 kilo atau 7 kilo, tiba-tiba ada nyamuk di mobil kita tuh. Iya kan, kadang tuh ada nyamuk di mobil. Terus yang kita lakukan apa? Apakah kembali? Enggak. Dua, kalau enggak dimatiin, ditepok atau dibuka pintu gitu, keluar. Apakah kita pernah membayangkan nyamuk itu tiba-tiba keluar di tol? Hah? Saya di mana? Belum lagi problemnya dia gak bawa e-tol. Gimana keluarnya gitu. Tapi ini sebagai renungan kepada kita. Kalau yang umat terdahulu aja itu 1000 kilo naik onta balik demi menjaga lingkungan hidup, kita yang cuma naik AC aja itu betul-betul tidak punya kesadaran dan tingkah laku yang respect gitu kepada alam. Akhirnya kipas-kipas terus, panas kita, kepanasan. Iya, bahkan saya pernah ikut konferensi tentang ekologi. Itu kalau 30 tahun lagi mindset dan pola behavior, cara kita bersikap kepada alam ini gak berubah, betul-betul alam ini akan hancur. Dan berarti ya kita penghancurnya. Bayangin dosanya itu menghancurkan alam. Menghancurkan satu pohon huldi aja keluar dari sorga, memang aneh-aneh. Dan jangan lupa teman-teman bahwa acara pada siang hari yang panas ini itu adalah sejuk tapi di hati. Maksudnya ini panas kita ini, makanya jangan aneh-aneh sama alam itu. Udah panas masih aja kita nih, udah dikasih alarm masih aja nih. Nah, jadi ini adalah satu acara dari KLHK, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu launching satu buku. Yang menurut saya ini buku yang penting sekali. Karena jarang sekali tokoh agama dari semua agama itu bicara tentang kelestarian lingkungan. Coba deh,
hitung dari 1 tahun Jumatan bagi umat Islam, kapan ngomongin lingkungan? Sekali aja kadang enggak. Di gereja tuh, kapan ngomongin lingkungan? Mungkin setahun sekali aja enggak. Di berbagai agama jarang banget ngomongin lingkungan. Nah, buku ini Tutur Alam. Ini isinya adalah kumpulan ceramah religi kelestarian lingkungan. Semua agama nih. Ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Semua agama lengkap. Jadi ini penting sekali buat teman-teman membaca buku ini. Dan khususnya buat yang sering diminta untuk berbicara seputar agama. Entah itu di gereja, di masjid, di pura, di mana-mana. Buku ini bisa jadi rujukan. Misalnya kalau yang muslim untuk ceramah Jumat. Sesekali ngomongin tentang Islam dan kelestarian lingkungan, bisa mengutip dari buku ini. Dan tenang aja, walaupun buku ini tidak dibagikan secara gratis pada hari ini, tapi buku ini bisa di-download gratis. Buku ini bisa di-download gratis di websitenya KLHK. Jadi kalian bisa cek websitenya KLHK, buku ini bisa di-download dalam versi PDF secara gratis sehingga bisa dibaca kapan saja, di mana saja, dan bisa dibagikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Pada akhirnya saya Husein Jafar Al-Hadar bersama teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ke tempat hari ini. Ada Bapak Said, terima kasih. Ibu Novia, terima kasih. Ibu Yanti, terima kasih. Ibu Kumala juga, Ibu Kumala dan Ibu Yanti, terima kasih. Dan semoga sharingnya insight yang keren buat kita semua. Dan mari kita jaga alam semesta agar kemudian alam juga menjaga kehidupan kita dan anak cucu kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di event KLHK selanjutnya. Jangan lupa jaga alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar mentari di pagi hari, mendengar kicauan indah burung bernyanyi semua.